Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memandangkan pada hari ini kita masih boleh dibagi kesehatan dan boleh jumpa semula dalam satu majelis sarahan dalam talian, yaitu subjek sejarah Indonesia masa kolonial. Memulakan majelis sarahan dalam talian kali ini, jom kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan daripada 4 orang pelajar yang dah ada tajuk persendirian, yaitu Isdiani P. Putri, Elda Febriani, Yan Taryana, dan akhir sekali Rifani P. Utami. Masing-masing pelajar bentang dalam 5 minit saja. So, saya nak bagi laluan. Pertamanya sila kepada Isdianti P. Putri bentang dalam masa 5 menit. Mulakan dari sekarang. Sebentar, Pak. Yang lain kena bersedia ya. Tak boleh lama. Masa 5 menit saja. Okey, bila tak boleh kongsi skrin, boleh terus saja bentang. Tak ada suara. Habis masa. Assalamualaikum. Ya, Pak, sudah terdengar suaranya? Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isdiani Permata Putri dengan NIM 2107507. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan pokok tanam paksa pada masa Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Pada tahun 1830, pemerintah Hindia Belanda mengangkat gubernur jenderal yang pertama untuk Indonesia, yaitu Gubernur Johannes van den Bosch, yang tugas utamanya yaitu untuk meningkatkan lebih tinggi dari tanaman ekspor yang akan diekspor ke Eropa seperti itu. Pada dasarnya, sistem tanam paksa ini terjadi pada tahun Belanda atau pada zaman Belanda yang sering dikenal sebagai kutul sel-sel. Ciri utama dari sistem tanam paksa ini diperkenalkan oleh Van den Bosch ini ya gitu, seperti ciri utamanya sebagai untuk pajak yang diharuskan oleh rakyat Indonesia yang diperuntukkan untuk Belanda, yang dimana dari hasil pertanian dan bukan termasuk dari sistem pajak tanah. Dan pada pelaksanaannya adanya keluarnya gitu ya dari ketentuan pokok tanam paksa pada tahun 1834 yang tertera dalam Stadtbild atau lembar negara pada nomor 22 yang berbunyi yang pertama yaitu persetujuan akan diadakannya perundingan dengan penduduk yang menyediakan sebagian dari tanahnya untuk tanaman Eropa. Maaf Bapak, sebentar, bisa hilang. Persetujuan, saya ulangi lagi dari nomor pertama, yaitu persetujuan akan diadakannya dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanah untuk tanaman untuk dijual ke pasar Eropa. Yang kedua, bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk dengan tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa.
Yang ketiga yaitu pekerjaan yang diperlukan untuk penanaman tanaman ini didagangkan tidak boleh melebihi dengan pekerjaan yang diperuntukkan untuk menanam padi. Selanjutnya, bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Selanjutnya, tanaman dagangan dihasilkan dari tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda jika nilai hasil tanaman yang diserahkan pemerintah Belanda tidak sesuai gitu ya. Pajak dari tanah tersebut akan dibayarkan pada pemerintah. Jadi rakyat itu mendapat sisi positif bahwa pajak tidak diterima oleh rakyat. Selanjutnya, panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah sedikit-sedikitnya jika kegagalan tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketentuan dari pihak rakyat. Selanjutnya, penduduk desa mengajarkan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Saya mengambil sumber dari buku SNI pada jilid keempat. Nah, di sini ketentuan-ketentuan yang sudah saya bacakan tersebut tidak memiliki sisi berat dari masyarakat karena pada saat itu Yanti, masa pembentangan dah habis, sila di post. Bapak, terima kasih. Oke, pembentang berikutnya kena bersedia ya, jangan lama sangat, yaitu daripada Elda Febianti. Sama 5 menit pun, sila mulakan dari sekarang. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Levi Febiani dengan NIM 2109112. Izinkan saya mempresentasikan mengenai strategi Diponegoro dalam melawan Belanda di Pulau Jawa tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang Jawa ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Perang Jawa merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap pemerintah kolonial di Jawa pada awal abad ke-19. Perang ini memiliki arti yaitu bangsa melawan penindasan kolonialisme bangsa Eropa pada masa itu. Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang semesta untuk memenangkan perang tersebut. Sebab perang ini merupakan konsep perang yang menggali akar budaya atau kearifan lokal, yaitu melibatkan seluruh rakyat untuk bersatu melawan kolonialisme. Kehadiran bangsa Belanda di Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta, menimbulkan beberapa polemik permasalahan sosial dan politik. Pemerintah kolonial Belanda mampu membius pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para kolonial Belanda ini terlalu ikut campur dalam masalah keraton hingga timbullah kemerosotan moral di dalam keraton. Hal ini sangat disesalkan oleh Pangeran Diponegoro selaku keturunan keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro itu anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Kemudian adanya campur tangan Barat ini membuat rakyat semakin tertindas dan kehormatan tradisi Jawa semakin hilang. Sejak tahun 1821, jauh sebelum Perang Jawa, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Oleh sebab itu, dengan bulat, keinginan Pangeran Diponegoro semakin bulat untuk merebut kembali Pulau Jawa dan mengembalikan tatanan-tatanan Jawa yang hampir hilang. Berikut beberapa strategi yang diterapkan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Strategi Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro yakni awalnya menghimpun kekuatan semaksimal mungkin dari pedesaan seperti dari para petani, nelayan, dan masyarakat biasa. Masyarakat biasa ini berasal dari daerah Kedu, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Pati, Bojonegoro, Madiun, Kediri, dan sekitarnya. Selain itu, perjuangan Diponegoro mendapat dukungan dari kalangan Kesultanan Yogyakarta, para ulama, pemuka agama, dan masyarakat pedesaan. Salah satunya ada bantuan dari Kiai Mojo, yaitu seorang ulama kepercayaan Pangeran Diponegoro yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan Pakubuwono IV selaku Sultan Kesultanan Surakarta dan serta Raden Tumenggung selaku Bupati Gagatan. Tugas utama yang diberikan Pangeran Diponegoro kepada pengikutnya yakni mencegah kedatangan bala bantuan dari Belanda dengan cara menebangi pohon-pohon sehingga pohon tersebut dapat menutupi jalan, kemudian membakar jembatan-jembatan kayu, menggali lubang, dan kemudian diberi bambu runcing supaya jika pasukan Belanda jatuh ke lubang tersebut, mereka akan terluka akibat bambu runcing yang berada di dalam lubangnya. Kemudian siasat perang yang disukai Pangeran Diponegoro seperti diungkapkan oleh De Stoers adalah penyergapan secara tiba-tiba tanpa diketahui Belanda dengan cara bersembunyi di balik rerumputan yang panjang di pinggir jalan seperti halnya permainan petak umpet, kemudian ketika waktu yang sudah tepat dapat langsung melancarkan serangan yang luar biasa dan tepat. Strategi lain yang dipakai Pangeran Diponegoro ialah dengan cara merampas persenjataannya termasuk meriam dan senjata api.
Nah, strategi-strategi ini berjalan sangat efektif hingga akhirnya para pasukan Belanda tidak berani kembali ke benteng atau markasnya sebab takut dengan adanya penyergapan secara tiba-tiba. Dari beberapa strategi yang diterapkan oleh pangeran, pada akhirnya dapat memperlambat gerak pasukan pihak Belanda sendiri, sehingga Pangeran Diponegoro dapat melancarkan beberapa serangan yang tepat dan berhasil. Namun, Perang Jawa ini pada akhirnya tidak dapat dimenangkan oleh pihak Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, perlawanan ini memberikan ketakutan dan dampak yang besar terhadap pihak Belanda, yaitu memakan korban setidaknya 8.000 pasukan Belanda dan kerugian mencapai 20 juta gulden pada pihak Belanda. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf. Maaf. Yan, 5 menit pun, sila mulakan dari sekarang. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perang saudara yang membawa kesengsaraan di Perang Padri dari tahun 1821 sampai 1838. Peperangan ini bermula ketika ada 3 haji, kepulangan 3 haji sekitar tahun 1803, yakni Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka pulang dari haji ke Minangkabau dan mereka ingin memperbaiki syariat Islam yang belum diterapkan dengan baik. Mereka mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi. Aliran Wahabi yaitu gerakan yang menghendaki agama Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan mereka ini disebut gerakan Padri, yang artinya tokoh-tokoh agama atau ulama. Nah, tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang benar gitu. Gerakan Padri tersebut disambut baik oleh para ulama dan sebaliknya gerakan tersebut ditentang keras oleh kaum adat yang menolak dihapusnya adat kebiasaan yang telah berakar meskipun melanggar agama. Maka terjadi ketegangan antara kaum Padri dengan kaum adat setempat. Saat kaum adat mulai terdesak oleh kaum Padri, awalnya kaum adat meminta bala bantuan kepada Inggris, namun Inggris menolak karena mereka sudah tidak memiliki kekuasaan di sana. Kemudian pada tahun 1821, Belanda bersedia untuk membantu kaum adat sehingga membuat kaum Padri menyerang pos-pos Belanda di Semawang, Soi Air, dan Lintau. Belanda mendirikan benteng Fort Van de Kapellen di Batu Sangkar dan Fort de Kok di Bukit Tinggi untuk menggempur kaum Padri. Upaya ini gagal sehingga Belanda mundur menuju ke Pagaruyung tahun 1822. Pagaruyung tahun 1822 terjadi pertempuran di Baso dipimpin oleh Tuanku Nan Rencek. Di Borneo, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda kala itu dipimpin oleh Letnan Martius dan Kapten Bruce. 24 September 1822, pasukan Padri menyerang Belanda di Agam. Kemudian tahun 1825 posisi Belanda semakin sulit, apalagi di Jawa sedang berlangsung perang Diponegoro, sehingga Belanda mengajak kaum Padri untuk melaksanakan diadakanlah perdamaian atau gencatan senjata pada tanggal 19 Oktober 1825 di Padang. Untuk sementara perang terhenti di Belanda. Untuk sementara perang berhenti dulu gitu. Belanda memusatkan pasukannya di Jawa untuk menghadapi perang Diponegoro yang telah berkobar. Selama di perang Diponegoro, senjata Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Plato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus bersama adat. Setelah Perang Jawa berakhir, Belanda kembali untuk mencoba menundukkan kaum Padri. Hal ini tidak dapat terlepas dari keinginan Belanda untuk menguasai penanaman kopi yang sedang meluas di wilayah pedalaman Minangkabau. Tahun 1831, serangan kaum Padri mulai gencar. Perang berkobar di Muara Palam. Terus seperti itu, dan
hingga pada akhirnya pada tanggal 15 Oktober 1377 Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. Akhirnya pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri yang terletak di Dalu-Dalu yang waktu itu yang telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1938. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama sisa-sisa pengikutnya yang pindah ke negeri Sembilan Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pembentang terakhir adalah Rifani Utami. Sama Rifani, 5 menit pun sila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Putri Utami dengan NIM 2107438. Di sini saya akan membahas Perang Jawa dari tahun 1741 sampai dengan 1743. Di sini Perang Jawa sendiri atau dikatakan Perang Tionghoa ya adalah konflik bersenjata selang gabungan tentara Tionghoa dengan Jawa melawan pemerintah kolonial Belanda yang meletus di Jawa Tengah dan Timur. Belanda sukses memenangkan perang ini, yang mengakibatkan jatuhnya Kesultanan Mataram dan secara tidak langsung mengaruh ke pendirian Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah korban pertama berjatuhan pada 1 Februari 1741 di Pati, pemberontakan menyebar ke seluruh Jawa Tengah. Orang Jawa ikut membantu orang Tionghoa, sementara berpura-pura bertempur melawan mereka supaya orang Belanda mengira didukung orang Jawa. Tipuan menjadi lebih jelas dan tentara Tionghoa tersebut mendekati Semarang. Setelah merebut Rembang, Tanjung dan Jepara, tentara gabungan mengepung Semarang pada Juni 1741. Korban pertama sendiri yaitu yang jatuh pada 1 Februari 1741, Korporal K. Slaten dibunuh di rumahnya di Pati oleh 37 orang Tionghoa di sekitaran Demak, dan gabungan etnis Tionghoa berkumpul dalam jumlah akbar dan memilih pemimpin baru, Singsa, dan berupaya untuk membentuk negara mereka sendiri. Pakubuwono II yang belakangan sekali secara rahasia memberikan 2.000 real kepada Mas Ibrahim untuk memulai serangan pada VOC dan pemegang-pemegangnya. Lalu terjadi juga ketidakstabilan Fitsyar dan kekalahan awal, di mana sehari setelahnya Fitsyar menyerahkan kontrol militer kepada Gelan. Lalu beberapa hari setelahnya juga 4 bupati dari Suradiningrat, yaitu dari Tuban, Martapura dari Grobogan, Suradimenggala dari Kaliwungu, dan Awangga dari Kendal datang ke Semarang. Pada 23 Mei, lebih kurang dari 1.000 Tionghoa meninggalkan Tanjung dan menuju ke timur menyerang 15 Viajuana, serta 1 orang di Rembang. Penduduk Demak yang paling belakangan juga dikabarkan kembali ke Semarang dan meninggalkan benteng pertahanan ke Martapura. Rembang jatuh pada 27 Juli beserta kejatuhan Jepara 4 hari yang lalu. Pada awal 1742 juga, Pakubuwono II menyerahkan diri kepada Belanda. Pada Maret, 7 pria Belanda yang dipimpin oleh Kapten Johan Andreas Baron van Hohenwerf datang ke Kartusuro untuk menerima penyerahannya. Pertempuran yang belakang sekali terjadi beberapa hari yang belakang dan dimenangkan oleh pihak Belanda. Loring Pasar akhirnya digantikan oleh Ratu Amangkurat sebab beliau terlalu sakit untuk melakukan perjalanan tersebut. Namun ketika beliau pulang ke Semarang, beliau ditangkap oleh pimpinan pasukan yang baru, Hugo Vergisel, dengan dukungan dari Pakubuwono II. Vergisel yang belakang sekali menyerahkan 300 prajurit Belanda dan 500 pribumi untuk memberikan wilayah di lebih kurang Kartusuro. Namun dihentikan di Salatiga ketika beliau dan para pasukannya diserang oleh para pasukan dari 3 Temenggung. Persija lari ke Ampel. Lalu pada 19 Juni, dikabarkan bahwa pasukan atau Kusamo yang berada di bawah komando Kiai Mas Yondanggara telah meninggalkan Kartusuro dan menuju Istana Sunan Kuning. Pada 30 Juni, mereka akan datang ke Kartusuro bersama dengan pasukan panjang dan menyerang kota tersebut. Lalu terjadinya akhir dari suatu peristiwa tersebut adalah ketika Pakubuwono II diangkat kembali oleh Belanda pada awal 1743. Beliau dipaksa untuk menandatangani sebuah akad. Selain memindahkan istananya ke sekitaran Solo, Pakubuwono II menyerahkan 2 pemimpin Jawa. Sesuai dengan akad tersebut, Pakubuwono II juga menyerahkan pesisir utara Jawa, Madura, dan timur Jawa kepada Belanda. Pakubuwono II wafat pada 1749. Akad yang akhirnya
akad yang belakangan sekali setelah muntah Menteri Dewan dan para pemimpin setelah kematian Pakubuwono II membagi wilayah Mataram ke dalam 2 kerajaan, Kasunanan dan Surakarta yang terletak di Solo di bawah kepemimpinan Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta di kota dengan nama yang sama di bawah kepemimpinan Mangkubumi. Pangeran Capaningrat IV tidak mendapatkan kekuasaan yang dijanjikan melainkan diisolasi di Madura. Setelahnya putranya menyerah kepada Belanda. Capaningrat IV melahirkan Dewi ke Banjarmasin di Kalimantan, namun ditangkap dan diasingkan ke Tanjung Hasrat pada 1746. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai betul membacanya ya, Tiffany Putri, membaca aja macam budak sekolah rendah. Oke, sebelum saya bagi komen kepada keseluruhannya, sila bagi komen ringkas pun kepada pelajar-pelajar yang tidak bentang ya. Jadi dan dihantar terus ke WhatsApp group supaya tunggu hingga saya selesai bagi komen. Secara keseluruhan komen saya berasa sedih ya dan bimbang. Pelajar sejarah nih macam budak SMA ya, sekolah menengah atas. Jadi wawasan sejarahnya tak ada yang baru, tak paham pun ya mengenai tajuk yang dikupas. Jadi pada saya menunjukkan pelajar-pelajar sejarah ini memang tak banyak baca ya. Tak banyak baca, tak memberikan satu perspektif baru, ya, mendedahkan satu perkara, baca saja macam budak sekolah rendah. Jadi saya sedih sangatlah pelajar-pelajar sejarah, wawasan sejarahnya cetek sangat ya. Jadi itu hubung kaitnya dengan awak tak guna sumber standar, tak baca buku standar, buku sejarah standar. Sehingga wawasan sejarahnya cetek sangat ya. Nanti bila bentang pada orang ramai Anda ditertawakan, ini mahasiswa sejarah, wawasan sejarahnya seperti ini, gimana bisa masuk jurusan sejarah ya? Sedih sangat saya wawasannya. Jom, tengok ya, seorang-seorang macam mana awak ini bagi pembentangan yang tak betul ya. Mungkin tak paham ya apa yang dibentang ya. Tengok Isdianti Putri ya. Awak memang tukar ya tajuknya dari ketentuan pokok menjadi kebijakan pokok. Dengan tajuk macam ni, orang ada ada satu persepsi. Kalau begitu Van den Bosch itu bijak ke? Ya? Jadi kebijakan Van den Bosch, dia bijak sangat ya. Jadi tak payahlah ditentang sebab dia dah bijak kan. Jadi buat tajuk pun tak betul ya. Lepas tu mendedahkannya tak ada kupasan, tak ada analisis, deskripsi saja, macam membacakan peraturan Stadtplan, lembaran negara ya. Dibaca saja. Macam kita bacakan peraturan untuk budak-budak di sekolah. Jam 7 masuk, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sejarah tak macam tu. Sejarah tak setakat membacakan aturan. Dia kena analisis. Apa pasal, Van den Bosch ada dasar. Apa yang melatar belakanginya, kena dikupas. Ya. Jadi ini tak didedahkan terus. Van den Bosch bijak sangat. Dia ada satu aturan ini. Ini sudah sekolah menengah atas pun lagi pandai ya. Bila analisisnya macam tu ya. Jadi dan tentu memandangkan sumbernya pun hanya satu dan tak dibaca mungkin ya. SNI itu Sejarah Nasional Indonesia, patut baca sumber-sumber standar mengenai kultur stelsel. Awak pun salah memahami kultur stelsel. Kultur stelsel itu bukan tanam paksa. Kultur tanaman, stelsel sistem. Mana ada paksa? Stelsel bukan paksa. Jadi sistem penanaman baru atau sistem tata pangan. Kena macam tu mentranslate-nya. Tanam paksa. Siapa yang paksa? Katanya pandai sebab bijak. Bila dia bijak, tak payah paksa. Nah, tak ada logik ya. Jadi kena tak baca daripada buku-buku sejarah standar
kultur stem cell, sistem penanaman ya. Pernah baca bukunya Pasteur, saya dah berulang kali cakap macam ini ya. Bolot sangat pelajar-pelajar saya nih, tak dengar. Jadi sepatutnya bila CA Pasteur, cari di Google tuh, atau Google tuh, apa dia buku Pasteur mengenai kultur stem cell ya. Pernah baca bukunya Vanil. Minggu lepas saya cakap macam ni, tak dengar pula awak ni ya. Tegil sangat pelajar saya nih. Baca buku Jan Bremen. Ya, baca Rick pun awak tak baca. Jadi dah macam budak sekolah menengah atas. Lagi pandai sekolah menengah atas ya mendedahkan perkara ni ya. Yang kedua Elda ya. Ini pun Elda pun tak jelas ya. Ini macam wawasan sejarah budak SMA juga ya. Strategi di Ponorogo. Kali pertama dia panggil pangeran ya, tapi sekarang pangerannya dimansuh ya. Coba tengok strategi di Ponorogo. So yang berstrategi ini di Ponorogo ke atau Belanda? Jadi awak tak jelas ya. Strategi ini adalah satu terminologi modern. Bila orang guna strategi, taktik, itu adalah satu istilah-istilah modern. Bila awak guna bukunya Saleh Jamhari kan, Saleh Jamhari kata yang berstrategi ini bukanlah di Ponorogo, tapi Belanda. Dengan strategi sistem benteng. Jadi awak ini tak paham mengenai di Ponorogo. Yang berstrategi bukanlah di Ponorogo, tapi Belanda macam mana boleh menangkap di Ponorogo. Jadi pendedahannya tak betul ya. Ya. Tak ada yang baru, sehingga budak-budak jemu bila belajar di Ponorogo ini. Perang ini setakat 5 menit saja ya. Selepas maghrib dan sebelum Isya. Dari 1825 hingga 1830 kan. Jadi tak ada yang baru. Salah pun ya, yang berstrategi di Ponorogo. Mana ada di Ponorogo strategi? Dia tewas, kalah kan. Bila dia ada strategi, dia berjaya lah. Tak tewas ditangkap. Jadi tak paham mengenai apa yang berlaku dengan di Ponorogo. Oleh itu sepatutnya kena dibandingkan antara di Ponorogo supaya seronok ya, supaya membagi satu wawasan baru. Contohnya Pangeran di Ponorogo dengan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lagi hebat. Dia tak menyerah macam di Ponorogo. Terus perang gerilya. Jadi Elda bisa macam itu kalau baca buku-bukunya yang standar ya. Karena tak baca, mungkin setakat baca buku teks untuk SMA saja ya. Jadi tak paham. Membahas di Ponorogo pun silap ya, tak betul. Memang dah ada sumber standar ya, tapi saya pikir belum dibaca. Bukunya PT Kare, bukunya Jamhari tengok. Dia kata strategi Belanda menjinakkan di Ponorogo. Jadi bukan di Ponorogo yang berstrategi ya, tapi Belanda yang berstrategi. Khasnya Jenderal de Kock dengan membuat satu benteng stelsel, sistem benteng. Di Ponorogo apa strateginya? Tak ada. Ya. Jadi Kere pun bukanlah buku standar. Sepatutnya bila membaca Kere, cari dalam atuk Google tuh, ada jemudah ya mengatakan nih, cari biografinya di Ponorogo yang ditulis oleh Peter Kere. Awak guna Kere tapi artikel yang lain sepatutnya biografi dia. PT Kere ini penulis otoritatif, penulis di Ponorogo. Saya cakapannya itu tak dicari oleh pelajar ya, patutnya cari di atuk Google, cari di internet. Bolot semua ya. Tahu bolot ya, peka ya, budak ya. Tak dengar saran-saran daripada pensarah ya, daripada dosen. Tentu kena baca reclap lah ya. Baca juga Sinai, Idas. Bila perlu biografinya Jenderal de Kock nih. Ini jenderal terbilang nih yang boleh menewaskan di Ponorogo. Awak membahas di Ponorogo tapi tewas. Macam mana? De Kock-nya tadi tak dikupas ya. Elda ya, ini Bu. Jenderal de Kock ini atu awak kan.
Jadi wawasannya kena dipertingkat. Nih banyak baca ya, Hilda. Awak pelajar sejarah kena banyak baca. Bila tak banyak baca, ditertawakan nanti bila bentang di hadapan ramai orang ya. Berikutnya Yan ya. Ya, dan tukar tajuk ya. Dari perang saudara sekarang jadi perang padri saja ya. Yan awal memang wawasan sejarah awal lagi teruk daripada budak SMA kan. Tajuknya perang padri. Tapi gambarnya Pangeran Diponegoro. Macam mana awak nih? Dalam PPT itu, PowerPoint itu gambar Diponegoro. Yan. Bukan gambar atu awak itu. Gimana membahas perang padri tapi gambarnya Pangeran Diponegoro? Itu bukan gambar Imam Benjol itu ya. Jadi awak tak boleh membedakan antara Pangeran Diponegoro dengan Imam Bonjol. Jadi saya sedih ya tengok dalam PPT itu membahas perang padri tapi gambarnya Pangeran Diponegoro. Untung bukan kakeknya Yayan ya yang ditampilkan. Oke, awak tak jelaskan apa pasal Belanda memanggil perang ini perang padri? Padri apa Yan? Paham tak padri? Jadi sepatutnya perang Imam Bonjol ya. Tapi apa pasal dipanggil perang padri? Padri ini istilah Belanda, bahasa Belanda. Bagi orang Belanda, padri itu ulama. Tengok, padri Kristen kan? Itu bermaksud ulama. Jadi sepatutnya perang padri ini perspektif Belanda. Awak kena ubahlah ya, dengan guna perang yang lain. Sebab padri ini adalah pendeta untuk Kristen. Bila untuk Islam bukanlah padri. Ulama ke, kiai ke, ya, atuk ke, ajengan ke, kena macam tu. Tak paham pun ya, karena memang tak ada sumber. Sumber-sumber yang digunanya tak jelas ya. Patut baca bukunya Hamka tu ya, mengenai Tuan Kurau tu. Baca pun Profesor Gusti Asnan, pakar mengenai Sumatera Barat tu ya. Termasuklah Audrey Kehin. Audrey Kehin ini istri daripada Macmillan Kehin, pakar pun mengenai Sumatera Barat. Kena baca buku Reclap SNI IDAS ya. Dan nanti boleh letak gambar saya, jangan gambar Diponegoro supaya dapat markah bagus ya. Membahas perang padri tapi gambarnya Imam Bonjol. Macam mana tak paham ya. Oke, akhir sekali saya sedih lah ya kali ini. Saya bagi komen, bagi ulasan, bagi cadangan pada pelajar-pelajar yang wawasan sejarahnya tak ada ya. Yang ini pula lagi teruk ya. Orang kata di mana-mana yang namanya perang Jawa itu selalu merujuk kepada The Jawa Orloh dan itu selalunya perang Diponegoro. Ini awak bagi perang Jawa. Saya pun rasa terkejut, ada ke perang Jawa pada 1741, 1743? Jadi tak paham pun ya istilah The Jawa Orloh, perang Jawa di mana-mana itu merujuk kepada perlawanan Pangeran Diponegoro yang tadi 5 menit tuh. Ya, selepas maghrib sebelum Isya tuh. 1825, 1830. Awak ini menyatakan ini perang Jawa. Saya tengok pembahasannya itu bukanlah perang Jawa. Itu satu internal konflik, satu perbalahan dalaman di Kesultanan Surakarta yang membabitkan orang Cina, orang POC ya. Ini tak boleh pun membedakan antara POC dengan Belanda. Jadi tak boleh membedakan POC syarikat dagang. Bila Belanda kerajaan lain tuh ya. Ini antara kaki tangan POC dengan kaki tangan Belanda pun tak boleh dibedakan. Jadi satu wawasan sejarah yang memang teruk lah ya. Dan itu wujud hubung kaja dengan sumber ya. Awak kena baca buku Reclap ini penting nih, tapi buku Reclap bukan Reclap sejarah Indonesia modern bukan. Reclap menulis macam mana
Surakarta, kemudian pecah dengan Yogyakarta yang dipanggil dengan Perjanjian Giyanti. Nah, ini tesis PS dari klub nih. Ya, Giyanti, the division of kingdom in Jawa between Yogyakarta and Surakarta. Tak paham pun ya, perang Jawa, bukanlah perang Jawa ya. Kena baca pun mengenai The Grab, Tigert, itu mengenai kerajaan-kerajaan Mataram Islam di Jawa. Jadi bila nak paham mengenai sejarah Mataram Islam dari mulakan Sultan Agung, Amangkurat, sehingga berpecah menjadi dua melalui Perjanjian Giyanti, Yogyakarta, Surakarta, termasuklah nanti Yogyakarta pun ada Paku Alaman, Surakarta pun ada Mangkunegaran, kena baca itu buku-buku. The Grab, Tigert, Sartono Kartodirjo pun yang sejarah Indonesia baru, dari Emporium ke, itu kena dibaca lah ya. Pelajar sejarah tak baca buku-buku standar macam mana? Pening pensarahnya ya. Awak salah masuk jurusan ya, tak paham tak paham peristiwa-peristiwa sejarah. Nanti bila bentang di tempat lain, ini siapa nih pensarahnya? Saya malu hati ya dengan pelajar-pelajar saya bila bentang tajuknya tak dikuasai, buku-buku standar tak diguna ya. Bila saya bagi saranan macam ni tak didengar, bolot semua ya, pekak semua. Jadi sepatutnya carilah di internet. Awak ni coba type, ketik ya, ketik di internet buku standar tentang Pangeran Diponegoro, tak dengar ya. Buku standar tentang Perang Padri, tak dilaksanakan. Apa sebab disebut Perang Padri? Tak tahu pun ya. Jadi macam mana pelajar sejarah tak boleh jawab soalan-soalan macam itu? Khasnya dalam menggunakan buku-buku standar ya. Jadi pelajar sejarah kena tahu buku-buku standar tuh. Sebab sejarawan ini ramai, sejarawan ini ada kepakaran masing-masing. Bila awak mengupas mengenai sejarah Akbar pada masa revolusi, tak guna buku saya, salahlah tuh ya. Sebab saya ada kepakaran sejarah Akbar pada masa revolusi. Bila Anda mengupas sejarah Jawa, terbelahnya kerajaan Yogyakarta, Surakarta, tak guna buku Riklep, ditertawakanlah, tak betul ya. Jadi sepatutnya tanya atuk Google, apa dia buku-buku sejarah standar berkenaan dengan topik awak, dengan tajuk awak. Ini tak dengar ya. Tak dengar atau tak paham? Pening saya. Pening 7 pusingan saya. Pening 7 pusingan, pusing 7 keliling ya. Jadi saya tengok pelajar-pelajar sejarah angkatan ini betul-betul wawasan sejarahnya cetek sangat ya. Terkilan saya pada ini dah pertemuan ke-12 ke-11 ya, tapi tak ada perubahan. Tak ada usaha untuk boleh paham tajuk yang dipilih itu ya. Bila nanti dalam kertas kerja penuhnya masih macam tu, tak tahu mana sumber sejarah standar, tak betul pun cara mengupas ya. Perang Jawa. tapi mengupas masalah kerajaan Mataram Islam ditertawakan oleh orang lain aja ya. Satu tajuk yang tak betul. Oke, saya pikir itu saja daripada saya nanti marah-marah ya. Kita akhiri saja sarahan dalam talian kitab hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bila pelajar tu baik, bagus bentang saya puji ya. Bila memang tak bagus, saya jadi menunjukkan awak tak dengar apa yang saya sarankan, awak tak dengar apa yang saya bagi tahu ya. Tidur semua, tidur peka atau bolot saya pun tak paham lah ya. Sekian, terima kasih. Jumpa semula insya-Allah pekan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.